Halo teman-teman, balik lagi di channel Coaching Hoki. Di video kali ini kita akan membahas salah satu cerita dari teman-teman kita yang galbay di GoPay Pinjam nih teman-teman. Jadi beritanya itu ada di mediakonsumen.com. Judulnya seperti ini teman-teman. Pinjol legal rasa ilegal. Baru telat bayar tagihan GoPay Pinjam, saya diteror banyak nomor dan permintaan OTP. Kepada tim redaksi Media Konsumen, saya ingin menyampaikan keluhan sekaligus keberatan terkait cara penagihan yang saya alami dari pihak Gojek atau Pindaya dan debt collector terkait. Saya memiliki beberapa pinjaman di GoPay Pinjam dengan tenor 6 bulan dan tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda, yaitu setiap tanggal 2, 5, 8, 26, dan 30. Total kewajiban yang saat ini masih berjalan sekitar 21 juta rupiah termasuk bunga, dengan total cicilan per bulan sekitar 7 juta rupiah. Saat ini terdapat beberapa tagihan yang telah melewati jatuh tempo pada bulan Mei 2026, khususnya pada tanggal 5 dan 8 Mei. Keterlambatan pembayaran baru terjadi pada bulan Mei ini karena saya sedang mengalami kendala keuangan. Namun saya tetap memiliki itikat baik untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dan tidak pernah berniat menghindar. Ini punya itikat baik aja ya teman-teman, masih diginiin oleh pihak pinjol. Untuk tagihan jatuh tempo tanggal 2 bulan ini bahkan sudah saya bayarkan sebagian, sedangkan tagihan tanggal 5 dan 8 memang belum dapat saya bayarkan untuk saat ini karena kondisi keuangan yang sedang tidak stabil. Saya juga tetap berupaya melakukan pembayaran secara bertahap sesuai kemampuan saya. Sebelumnya saya juga sudah mencoba mengajukan restrukturisasi atau keringanan pembayaran kepada pihak terkait. Namun saat ini diinformasikan bahwa pengajuan tersebut belum dapat diproses. Keberatan saya bukan pada kewajiban pembayaran, melainkan pada metode penagihan yang saya terima. Sekitar tanggal 14 atau 15 Mei, saya menerima pesan bernada ancaman yang menyebut data saya akan dipermalukan apabila tidak segera melakukan pembayaran. Tidak lama setelah pesan tersebut, pihak penagihan juga menghubungi pihak lain di luar kontak darurat saya. Nah, ini udah melanggar ya teman-teman. Menghubungi DC-DC pinjol ini menghubungi teman-teman atau kerabat kalian di luar kontak darurat. Itu udah melanggar. Saya juga tidak pernah memberikan izin ataupun persetujuan kepada pihak terkait untuk menghubungi pihak lain di luar kontak darurat yang saya cantumkan pada aplikasi. Selain itu pada tanggal 19 Mei 2026 pukul 1 WIB saya menerima panggilan WA yang mengatasnamakan GoPay Pinjam dari nomor anonim atau tidak jelas identitasnya. Tidak lama setelah panggilan tersebut saya menerima beberapa notifikasi OTP dari aplikasi yang tidak pernah saya gunakan, yaitu pada pukul 2 WIB, 2.40 WIB, 2.44 WIB dan seterusnya. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan bagi saya. Pada tanggal yang sama, saya juga kembali menerima chat penagihan dari nomor anonim sekitar pukul 6 WIB dan kembali sekitar pukul 9. Sebelumnya juga sempat terdapat upaya menghubungi kontak darurat saya. Hal-hal tersebut membuat saya merasa tertekan dan terganggu. Sebagai pendukung laporan ini, saya turut melampirkan beberapa screenshot, percakapan, dan bukti terkait penagihan yang saya terima. Ini sampai ada bukti-buktinya teman-teman, ada screenshot, ada nomor-nomor kontak-kontak yang menghubungi teman-teman salah satu teman kita ini. Ini juga banyak ada SMS dari nomor-nomor nggak jelas. Ini banyak juga SMS dari nomor-nomor random dengan nada-nada ancaman ya teman-teman. Jadi saya ingin bilang ke teman-teman, kalau sudah diperlakukan seperti ini kan dari cerita salah satu teman kita kan dia udah ada itikat baik untuk membayar sebagian ya teman-teman. Ini udah ada itikat baik aja masih diperlakukan seperti ini. Kalau teman-teman nanya gimana solusinya, ya ini galbay teman-teman. Nggak usah dibayar sebagian lagi, galbay. Karena udah punya itikat baik aja diperlakukan seperti ini, ya mending galbay. Dan juga sampai seperti ini. Jangan sampai keluarga, tempat kerja, orang terdekat kau ikut malu masalah ini. Ini kan udah ancaman ya. Dan ingin menghubungi orang-orang di luar kontak darurat kita. Ini kalau kita cek di CNN Indonesia, ada salah satu berita yang bilang, kalau anggota DPR ini bilang, tagih pinjol ke teman dan keluarga itu langgar undang-undang teman-teman.
Jadi apa yang dilakukan oleh DC-DC pinjol tadi, ancaman yang mereka berikan ke kalian itu sudah melanggar. Di sini ada buktinya. Anggota Komisi 8 DPR RI menyebutkan penagihan utang pinjaman online atau pinjol ke keluarga hingga rekan kerja melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Jadi teman-teman kalau diperlakukan seperti ini itu jangan takut ya teman-teman. Saya paham konsep hutang itu harus dibayar. Tapi kalau penagihannya seperti ini dan kitanya yang bayar juga udah ada itikat baiknya masih diperlakukan seperti ini, diberikan ancaman-ancaman, akan dihubungi di luar kontak darurat kita, dipermalukan, itu udah melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi tadi. Jadi buat teman-teman yang telat bayar atau gagal bayar di GoPay Pinjam atau di aplikasi pinjol manapun, lanjutkan galbay kalian dan tagihannya nggak usah dibayar lagi teman-teman. Buat teman-teman yang pengen cerita atau sharing-sharing, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kedepannya bisa saya bahas lagi di video-video yang lain. Mungkin segitu dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.